hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in sayyidillah dan alamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alif suntutura rahmatib Ali bin Muhammad bin Husain al-Labsi sayyidillah dan alamul fatihah. Ila masyikhina wa murfi rohina wa ila syekhina wa murfi rohina Nabi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Jufri ghafarallahu lahu. Al-Fatihah. Lan damel sedaya ahli kubur kita mugi pinaringan panggen ingkang sae ngarsane Gusti Allah. Sedaya dosa-dosane di ngapura, sedaya amal saene ditampi dening Gusti Allah. Angsal panggen terbaik ten alam kubur saniki. Mugi angsal rahmatipun Gusti Allah. Angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah ngaji dalu niki. Al-Fatihah. Perlu kita syukuri, kita sudah sampai pasal ke-13. Alhamdulillah, puji syukur kalian saged istiqomah mulai pasal pertama sampai pasal paripurna niki. Mugi-mugi menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kitab situ turunnya mana? Di bawah. Torema. Langsung mawon nggih. Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pasal 13 niku termasuk pasal sing paling panjang. Dan ini sempit pura. Pasal paling panjang. Haitsu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub kama hasala lahu minal karamati fi awalimi syahadati wal ghuyub. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisiknya Kanjeng Nabi. Oh belum ya? Kemarin kita membahas tentang pewahyuan ya. Pewahyuan. Proses pewahyuan Kanjeng Nabi itu banyak keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika proses pewahyuan. Di sini Habib Ali pasal 13 ini menerangkan tentang ciri-ciri khusus fisiknya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku makhluk paling sempurna nggih, zahir lan batin. Zahir batine niku sempurna, boten enten cacate sama sekali. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub fama hasala lahu min al-karamati fi awalimi syahadati wal ghuyub taharakat himmatul mutakallimi ila nashri mahasin khalqi hadzal sayyidi wa akhlaqih. Dan manakala telinga telah beroleh kehormatan mendengar berita-berita sekitar insan tercinta tersayang ini. Jadi yang dimaksud Habib Ali dan mriki niku begitu mulianya telinga kita mendapat kehormatan mendengarkan berita-berita tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampeyan gak bayangno ketika telingane sampeyan iki ngrungokno hal-hal sing mboten sae. Sakniki mirengaken cerita-ceritanipun Kanjeng Nabi, ya begitu terhormatnya telinga kita. Ketika
mata memandang Kanjeng Nabi niku moto dadi mulya. Mripate dadi mulya. Telinga kita kan mendengar cerita-cerita Kanjeng Nabi. Dia katut mulya. Pokoke apa ae hubungan sing berhubungan dengan Kanjeng Nabi niku pasti menjadikan mulia di sekitarnya. Paham maksudnya? Serta kemuliaan yang menyertainya dalam alam nyata ataupun yang gaib. Taharrakat himmatul mutakallimi ila nashri mahasini khalqi hada sayyidi wa akhlaqi. Di sini Habib Ali tergerak, mempunyai keinginan menyebut sebagian kesempurnaan pemimpin ini dalam bentuk tubuh serta akhlaknya. Jadi saking rindune Habib Ali si pengarang kitab niki tengene Kanjeng Nabi, Habib Ali niki sering mengulang-ulang kata niki. Jadi dalam benaknya Habib Ali niku muncul himmah, keinginan yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk menyebut sebagian kesempurnaan pemimpin ini dalam bentuk tubuh. Pemimpin ini Kanjeng Nabi dalam bentuk tubuh serta akhlaknya. Jadi Kanjeng Nabi niki saking sempurna nih, Habib Ali niki hanya mampu menyebutkan sebagian kesempurnaan Kanjeng Nabi. Memang yang paling sempurna itu Allah. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Gak padha karo sembarang. Lah Kanjeng Nabi niki diangsal kesempurnaan saking Gusti Allah. Sing pasti kesempurnaane Kanjeng Nabi ini kesempurnaan sebagai kekasihnya Gusti Allah, sebagai manusia yang terkasihi. Jadi jelas gitu betul. Habib Ali niku sanjang kal yakutu bainal hajari. Jadi bagaikan batu yakut. Batu yakut itu batu sing indah di antara batu-batu yang biasa. Basyarun lakal basyar, menungso tapi gak kaya menungso padha umume. Keranten apa? Keranten Kanjeng Nabi niku akan asal kekhususan saking Gusti Allah. Liya rifasami'u ma akramahullahu bihi minal wasfil hasan wal khalqil jamilil ladzi khassasatu bihi inayatu khallaqih. Agar para pendapat mengetahui kemuliaan yang dikaruniakan Allah atas diri Kanjeng Nabi pada sifat-sifat indah dan perilaku menarik yang dikhususkan baginya oleh inayah Khaliknya atau inayah Gusti Allah. Jadi Habib Ali nulis Simtud-Duror niki damel apa? Agar para pendengar atau kita semuanya ini yang membaca Simtud-Duror dapat mengetahui kemuliaan yang dikaruniakan Allah atas diri Kanjeng Nabi pada sifat-sifat indah dan perilaku menarik yang dikhususkan baginya oleh inayah Khaliknya. Jadi wonten paribasan, tak kenal maka tak sayang. Kalau memang kita ingin sayang atau cinta kepada Kanjeng Nabi, kita harus mengenalnya. Kita harus mengenal Kanjeng Nabi. Tanpa mengenal Kanjeng Nabi, kita tidak akan bisa sayang dan cinta. Mana Habib Ali niki nulis Simtud-Duror niki damel apa? Damel kenalakan Kanjeng Nabi. Karena banyak sekarang ini gak kenal karo Nabi. Yo kenal jenenge tok, cuma gak roh Nabi ini kaya apa. Arone saiki artis-artis, K-pop dan sebagainya. Ya. Arone kan nonton-nonton iku. Misalnya arek cilik-cilik arek MI ngono iki sampean takok, "Ini idolamu sapa?" Enek sing muni idolane Kanjeng Nabi. Tak kei 10.000 deh. Iya. Karena saya sudah pernah mempraktekkan di MI saya niku, di MI kula niku, kula pernah kula tanya, idolane kalian siapa? Wah, nyebut sembawa kali gak jelas. Sing kula sampe mboten kenal, yang Kim Jong Un. Wis karo jeneng Korea kabeh.
Ndak ono satu wae sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ndak ono. Nah itulah tugas kita sebagai orang yang kenal dengan Kanjeng Nabi, jelasno Kanjeng Nabi namanya tiang-tiang sing mboten kenal. Falyaqu bilis sama'i ma umlihi alaihi min syarifil akhlaqi bi udhuni wa awa'ya fa innahu sawfa yajma'uhu min awsafil habibi ala rutbatil aliyah. Dan kini kuharap ini Habib Ali dan kini kuharap pendengar uraianku ini mengikuti dengan penuh perhatian sifat-sifat luhur yang kan kucatat baginya yang menempatkan insan mulia ini dalam kedudukan yang amat tinggi. Jadi di sini Habib Ali itu menginginkan para pendengar uraianku, pendengar sing tuturur niki mengikuti dengan penuh perhatian. Makanya kayak guru kula, kados guru kula Habib Muhammad bin Ali Al-Jufri Jombang Tugu. Niku ketika wonten tiyang maca maulid niku mboten pareng bicara. Keranten apa? Keranten koyok-koyok Habib Ali niku sedang berbicara dengan kita. Sedang berbicara dengan kita, sedang bercerita tentang Kanjeng Nabi, manusia paling mulia di seluruh alam niku. Tengene panjenengan sedaya, tengene mustamiin sedaya. Jadi aku kudu menang. Menang itu bentuk dari khusuk perhatian. Memperhatikan apa yang dibaca, paham enggak paham coba dirungokno. Habib Ali niku mengimbau. Jadi niku ketika baca maulid itu jangan sampai berbicara, jangan sampai berbicara. Karena misalkan kalian sedang ngobrol sama seseorang, misalnya sampai tinggal ngomong kira-kira sopan mboten sopan, padahal itu menerima konco. Nah iki yang berbicara itu Habib Ali ini wali kutub nih. Wali kutub niku nek cara basa kasaran niku rajane wali pada zaman niku. Lah rajane wali cerita kok sampean ngomong dhewe. Nanti kan mboten ada mboten sopan. Lawatan joget-joget dan sebagainya. Hal-hal seperti itu. Nah, mungkin yang telah berlalu mungkin ya wis biyen. Biyen ada sholatan karo joget-joget. Saiki nek wis seru ya sing enggak ya adab ya. Enggak oleh joget-joget. Joget-joget oleh cuma sekedar. Jangan sampai keterlaluan atau berlebihan. Falaisa yushabihu hadza sayyid fi khalqihi wa akhlaqihi bashar wala yaqifu ahadun min asrari hikmatillahi fi khalqihi wa khuluqihi ala ainin wala athar. Sebab tiada manusia manapun bisa menyamai junjungan ini. Mboten enten sing saged madani. Mboten enten sing saged madani. Makanya kenapa Gusti Allah niku muji Kanjeng Nabi disebut sebagai akhlak yang paling tinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Kanjeng Nabi niku gak dianggap akhlaknya tinggi niku diuji seberat apapun Kanjeng Nabi niku ngatasi. Misalnya sing paling sering diceritakan Kanjeng Nabi dilempar kotoran unta, sabar. Bayang lempar kotoran unta, sabar. Dicaci maki, ya sabar. Misalkan Kanjeng Nabi gelem donga. Sampai pada waktu ada kisah itu Kanjeng Nabi pas hijrah ke Thaif, sebelum hijrah ke Madinah ya. Beliau niku hijrah ke Thaif. Dan mereka niku banyak keluarga Quraisy sebetulnya. Lah, sebelum Kanjeng Nabi berangkat ke Thaif niku orang-orang Thaif sudah dihasut oleh suruhannya Abu Lahab.
Akhirnya ketika di Taif niku Kanjeng Nabi dugi wis di sawati kali dilempari sama batu. Dan Kanjeng Nabi niku panggah sabar. Saya gak sabar niku malah malaikat. Malaikat penjaga gunung niku, Gunung Uhud niku. Sanjang Kanjeng Nabi jenengan donga. Jenengan donga. Misale kok jenengan donga Gunung Uhud ditupekno nang Taif. Niscaya Taif iku ilang teko dataran. Sing padahal malaikat iki kudune gak duwe nafsu, gak duwe emosi. Roh kekasih Gusti Allah dikono ngono dilukai kaya ngoten. Malaikat mboten trimo. Sampai ngetokno sampai semi-semi enek iblise. Sampai ngomong donga elek nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi khuluqin azim. Akhlak sing paling tinggi, akhlak sing paling mulya. Karena Kanjeng Nabi yo aja ngesakno. Ya, rahmatan lil alamin. Ngesakno. Wong dhewe jenenge karo, wong karo iki kan hukume. Ngono nggih. Sebab tiada manusia manapun bisa menyamai junjungan ini dalam bentuk fisik dan perilakunya, dan tiada seorang pun mampu menyelami rahasia hikmah Allah yang tersembunyi dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan akhlaknya. Jadi nggak ono sing iso menyelami rahasia hikmah Kanjeng Nabi diciptakno niku lho mboten saged. Kenapa kok Kanjeng Nabi diciptakno? Dan ngajak diskusi niku wau. Laulaka ya Muhammad niku nek gak krana awakmu Muhammad, aku gak nyiptakno alam donya niki. Iku ana diskusi Gusti Allah kanjeng ngoten. Lah rahasia hikmah niku mboten saged dicapai oleh akal manusia. Lho kok iso ya? Gak iso dicapai. Dan itu sampai selamanya menjadi rahasia Allah. Sampai Allah nanti sendirinya membuka iki lho rahasia. Fa innal inayatal azaliyah taba'atu ala akhlaqin saniyah wa qamatu fi suratin hasanatin badriyah. Pemeliharaan Allah sejak semula telah mencetaknya dalam tabiat dan akhlak luhur serta membentuknya dengan rupa elok bagaikan bulan purnama. Jadi Gusti Allah niku Kanjeng Nabi sejak awal niku pun dipelihara kali Gusti Allah. Tasik dados Nur Muhammad niku. Dan ketika sampai di bumi atau lahir di bumi mencetaknya sebagai tabiat dan akhlak luhur serta membentuknya dengan rupa elok bagaikan bulan purnama. Niki bahasa-bahasa syair nih, pujian terhadap orang yang terkasih. Jadi Habib Ali sangi cintane nang Kanjeng Nabi niku nyebut Kanjeng Nabi niku wis bahasane mesti aneh-aneh. Aneh-aneh niku sanjungane niku lho. Nggih basa puitis banget. Ya misalnya sampai seneng lari bakal sampean ngomong nggih bahasa-bahasa yang puitis. Berlumrah. Falaqad kana sallallahu alaihi wasallam marbu'al qamah abyadul launi musyarraban bi khumrah. Beliau niku ini Kanjeng Habib Ali ini mulai menjelaskan tentang fisiknya Kanjeng Nabi. Beliau itu seorang yang berperawakan sedang. Sedang niku ndak tinggi, ndak pendek. Tapi cenderung tinggi, tapi nggak jangkung. Jadi Kanjeng Nabi mboten tinggi sing koyo jangkung ning mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku perawakannya sedang. Mboten pendek, mboten tinggi, tapi cenderung tinggi, tapi mboten sing tinggi jangkung ngoten niku. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Putih niku mboten putih hitam-hitaman. Putih hitam-hitaman ku wong Indonesia, putih tapi hitam-hitaman. Enten putih kados pundi
tiang Korea itu bener-bener putih. Kalau orang Eropa itu merah wajahnya, kulitnya merah keputih-putihan. Beda sama putih kemerah-merahan gitu. Jadi orang Eropa itu mau abang keputih-putihan. Kalau orang Indonesia putihnya itu enggak seputih orang Korea, gitu. Putih biasa, putih mesti ada coklatnya. Lah Kanjeng Nabi niki putih kemerah-merahan, pokoknya beda, nyele. Kanjeng Nabi ini putih kemerah-merahan. Jadi putih sing bener-bener kemerah-merahan itu anda sih nyebutno jadi merah warna darah nih. Jadi ketinggal indah nonton. Putih kemerah-merahan. Jadi gak wanteng putih. Wanteng. Bangir ini jelas. Wasi al jabini hasanah. Wasi al jabini hasanahu sa'ruhu bainal jummati wal waf. Jadi terus dahi itu apa ya? Dahi itu niki. Dahinya itu lebar selasi. Maksudnya lebar selasi niku enten enten tiang niku dahine niku ngombo. Ya. Enten dahine niku ciut mergo ketutupan rambut. Dadi ini kan Nabi niki luas tapi mboten luas-luas temen. Dadi damel sujud niku pas nonton niku. Dadi sak menten ini. Dadi mboten wombo mboten terlalu serasi. Walahul idalul kamil fi mafasilihi wa aqrab wal istiqamatul kamilah fi mahasinihi wa awsafi. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi. Panjang rambutnya niku sampai batas telinga. Kanjeng Nabi niku rambutnya panjang. Panjang niku batas telinga niku sak menten. Sak menten iki lho. Nah, nek sing wingking niku sampai leher. Napa sih ngaran? Tengkuk niku lho. Dan rambutnya Kanjeng Nabi mboten lurus, tapi bergelombang. Saya kebayang lagi. Gantenge wong lanang niku nek rambutnya dawa niku nek lurus elek. Nggih. Elek. Tapi nek bergelombang. Nek bergelombang niku apik. Jadi indah. Ini indah bergelombang. Terus Kanjeng Nabi niku sangat peduli dengan penampilan. Kanjeng Nabi niku rambutipun niku diminyaki. Setiap hari niku diminyaki, disisir. Kata yang nyisir niku Sayyidah Aisyah, disisirakan. Terus nek cara bahasa lisan itu klemis. Rambutnya selalu lembab. Rambutnya Kanjeng Nabi ini selalu lembab, tidak pernah kering. Karena sering diminyaki. Tanpa diminyaki pun nggih bangga. Sae ngoten lho. Kanjeng Nabi itu rambutnya hitam, mboten merah, mboten pirang, tapi hitam yang lega, hitam. Kanjeng Nabi ini pernah nyukur, mboten memendekkan tapi gundul. Niku ketika Kanjeng Nabi haji. Kanjeng Nabi haji niku berapa kali? Kanjeng Nabi haji niku sepindah. Yang kedua haji wada, haji perpisahan. Jadi Kanjeng Nabi ketika haji niku dipotong sampai bersih, bukan memendekkan tapi sampai bersih. Dan rambut yang sudah dipotong itu dibagi-bagikan ke para sahabat. Di pas ketika ditamani Khalid bin Walid, didekek sorbane Khalid bin Walid. Didekek apa? Topi perangin. Mana perang nggak tahu kalah. Rambutnya niku diselipno ten ngene. Serbane. Nah, sampai saat ini banyak sekali rambutnya Kanjeng Nabi di museum-museum. Nggih, satullah kawata. Dan itu sudah berumur kan bayang, sudah berumur 1400 tahun.
dan tidak rusak loh ini. Dan tidak rusak rambutnya Kanjeng Nabi, rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW betul rusak. Secara rambutnya tiang itu ya, pun memet ya. Kedua lengan dan kaki serta persendian semuanya dalam bentuk dan ukuran sempurna. Jadi lengan niki bentuk ini ku sempurna. Boten enten kadang-kadang tiang ngapunten kadang kedawan lengan ini. Dadi enten sing pundake kekambang. Biasanya ngoten nggih. Terus enten sing dengkule mbok kakinya ini boten serasi, kecil sebelah dan sebagainya. Kanjeng Nabi itu semuanya serasi dan sempurna. Dan ketika dilihat itu menunjukkan sebuah keindahan, Mas. Ini sahabat itu ketika mandang Kanjeng Nabi itu utang lali, cicilan BRI lali, misalnya cara biar anak cicilan BRI ya, lali kabeh. Ya kayak lali karo bojone barang. Lali kabeh. Sing wedok lali karo sing lanang lali karo sing wedok. Saking indahnya. Misalnya sampean sampean sing penak oleh ku jelas. Sampean ketika nang puncak gunung misal. Utawa nang pantai, nguasi sesuatu hal sing sangat indah menurut pandangannya sampean kabeh. Kira-kira sampean jeeling utang ra kan? HP iso lali barang. Nah itulah ibaratnya Kanjeng Nabi ini ngoten. Jadi sahabat ketika mandang Kanjeng Nabi slow wali kabeh. Saking indahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi, dan tiada seorang pun menyamainya. Jadi misalkan orang Badui, misalnya sahabat kali Kanjeng Nabi ngelumpuk nggih. Kanjeng Nabi kali sahabat ngelumpuk. Enek tiang Badui melebet. Niku pun saged langsung ketinggal, Mas yang mboten pernah kepanggih. Pun ketinggal di Nabi, di sing dudu. Oh Yahudi, niku sekali pandang niku roh iki jelas Nabi. Masuk gak nyebut jeneng. Karena perawakan beliau ini beda dengan manusia yang lain. Ganteng nih bentuk fisiknya, beda. Jadi yang lebet kewibawaannya juga. Jadi ketika lebet jerat ini pun semerap, oh iku Nabi. Jadi saking istimewa. Sama ini sama bayang dewi piye bentuk fisiknya Kanjeng Nabi ini. Fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqih. Dan beliau ini dalam kesempurnaan penglihatan, pendengaran ataupun ucapannya. Jadi sempurna kabeh Kanjeng Nabi, mboten mboten sempurna. Jadi Kanjeng Nabi ini gua aneh, tapi kenapa? Nah, pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan. Tapi kenapa kalau dalam sejarah niku yang disebut-sebut ganteng niku Nabi Yusuf? Kenapa? Nabi Yusuf dikisahkan sampai para perempuan itu sampai ngiris apel niku sampai tangannya kiris ben kroso saking gantengnya. Nah, betone kalau gantengnya Kanjeng Nabi. Gantengnya Kanjeng Nabi niku bulan wutuh nggih. Sempurna bulan wutuh. Lah sing Nabi Yusuf niku separone. Separuh Nabi Yusuf gantengnya wong sak donya. Nggih. Nah, ngoten nah. Terus ya. Lah Kanjeng Nabi niku sempurna gantengnya. Tapi kalah kali. Napa nih? Kalah kali kewibawaan. Jadi nek Nabi Yusuf niku kegantengan niku nimbulno fitnah. Dadekno wong wedok nafsu. Dadekno sing nguasi niku mengulak menjadi nafsu. Nek Kanjeng Nabi niku
ganteng luwih ganteng teko Nabi Yusuf, tapi mboten ndadekno nafsu. Keranten napa? Kewibawane Kanjeng Nabi niku luwih gedhe daripada ketampanane. Sampai tiyang ningali Kanjeng Nabi niku wis sungkan dhewe. Jadi tiyang estri ningali Kanjeng Nabi niku ganteng nggih. Misale kayak Lista misalnya, masih wong ganteng wis jelas. Dulu. Klik, lo mandek. Ya. Nah, nek Kanjeng Nabi niku mboten saged ngonten niku. Soale kalah kalih kewibawaan Kanjeng Nabi. Makane tampane Kanjeng Nabi niku mboten di kewar-kewar. Karena gantengnya Kanjeng Nabi niku mboten menimbulkan fitnah. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Paham ya? Qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Sungguh Allah telah menciptakan dalam bentuk terbaik, padanya segala keindahan terangkum dan terkhususkan. Idza takallama nasara minal ma'arifi wal ulumi nafaisud durar. Bila ia berbicara, mutiara-mutiara ilmu dan hikmah ditaburkannya. Walaqad utiya min jawami'il kalim ma ajaza anil ityani bimithlihi masati'ul bulagha'i manil bashar. Bila ia berbicara, mutiara-mutiara ilmu dan hikmah ditaburkannya. Tiada seorang ahli pidato yang ulung mampu membawakan ucapan rapi padat berisi seperti yang selalu diucapkannya. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku wonten banyak sekali ahli dalam bicara. Tapi ketika tengajengi Kanjeng Nabi niku mboten saged berkata-kata. Kraten apa? Kraten Kanjeng Nabi niku nggadahi jawami'il kalim. Bicaranya tegas dan tidak bertele-tele, padat dan berisi. Terus ketika enten ahli pidato, ahli bicara, saged kewal-kewal ketika negane Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi pun mingkem. Keranten apa? Keranten wis jelas kalah kali Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi niku perlu diingat, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menghasilkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ucapannya Kanjeng Nabi kau kabeh dadi hadis. Kau kabeh dadi hadis. Jera boten. Boten enten ucapanipun Kanjeng Nabi niku sing boten enten gunane. Enten apa boten? Menungsa model ngoten. Ya, Kanjeng Nabi mboten pernah matur kotor, matur elek mboten pernah. Kanjeng Nabi matur sae-sae. Manis sedaya kalimat dicatet ten kene hadis niku. Jadi sampai ada niku Hasan bin Thabit namanya. Hasan bin Thabit dulu niku sebelum beriman niku saking lihainya dia dalam berpidato, dalam mengolah kata. Sampai Hasan bin Thabit ketika perang niku boten ndamel senjata, ndamel kata-kata. Wong diomong-omongi niku saged mateni wong sing diomong-omongi. Sampai wong langsung ngerasa langsung kayak terhina dan pak bunuh diri ya. Bisa kayak ngoten. Saking ngerine kaliane Hasan bin Thabit.
perang ini bukan kayak senjata tapi kayak omongan. Nah ketika menghadapi Kanjeng Nabi Hasan bin Sabit ini jadi deg-deg mau sakit bicara apapun ya kalah karena apa ini wow ya Nabi ini ketika berbicara nih bukan pernah bertele-tele jadi enten niku tiang niku ketika berbicara niku isinya api penyampaiannya gak api enak sih penyampaian api tapi isinya gak api jadi isinya api tapi nek nerang nang jelo wimet isinya api tapi nek nerang nang jelo wimet gak bisa dipahami enak sing nerang niku api tapi isinya gak disampaikan gak bisa nyampe isinya di bulet jangan pilih sekali mengatakan orang pasti paham soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mengucapkan sesuatu jelas padat terisi tidak bertele-tele ya kayak misalnya kon ayo ngopi insyaallah kawan jawaban ngono iku kalau jawabane ngono iku kon kok ngopi sepunten niku lho sakit lah ngono coba Kanjeng Nabi mboten tele-tele tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamali fala tajidu makhluqa fil wujudi ala mithalih dalam taman keelokannya yang mempesona tiada akan dijumpainya di antara seluruh wujud makhluk manapun memiliki sifat setara dengannya. Jadi sampai enten kisah lucu nih tokoh-tokoh kafir Quraisy niku ketika rapat ya kafir Quraisy niku saking niku nggih saking kata-katane Kanjeng Nabi niku wis jelas iso mlebu dan dibawa dan dipahami dan gawe hidayah kepetunjuk sampai-sampai tiyang Quraisy niku kon nek petuk Muhammad jenenge jelas jangkar ya karena orang kafir nek petuk Muhammad tutupan kupingmu tutupan meripatmu jika kena sihir Muhammad sampai ngono karena ketika orang mendengar ucapan Kanjeng Nabi jelas dulu kecuali orang-orang yang sombong kita tahu Abu Lahab gara-gara sombong korponanku kok nuturi aku misalnya nek saiki kon adikku kok nuturi aku misalnya wong lanang kon niku bojoku kok nuturi aku iku sombong wong sombong cek pinter aku kok mungkin cek kelas piro kok nuturi aku misalnya iku wong sombong lah wong sombong niku angel budaya jika terus Abu Lahab niku yang sing sombong memandang Kanjeng Nabi niku tidak lebih besar daripada seorang yatim udah akhirnya niku masuk Kanjeng Nabi matur kaya napa mboten dipirengaken jadi sampai saya mau tadi jadi masuk Kanjeng Nabi langsung tutup mau insyaallah sampai Habib Ali damel syair sayyidun dhikuhut tabassumu wal masyu al-huwaina wa naumuhul ihfa'u dialah pemimpin yang setiap kali tertawa cukup tersenyum dengan anggutnya ketika tertawa Kanjeng Nabi ini senyum secukupnya betul kakak kayak kula al-waina wa naumuhul ihfa'u dan langkah tenang mantap ia berjalan. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika berjalan niku tenang betul gepopo ngono mboten tenang berwibawa dan bila beliau tertidur itu hanya sekejap saja. Kanjeng Nabi niku nek tilem niku kedhi. Nah dewan kedhi-kedhi tilem. Kanjeng Nabi niku tileme kedhi. Nek dhewe kedhi-kedhi tilem.
Jadi Kanjeng Nabi nek tilem niku ketileman, boten nyepakno bantal dipuk-puk terus tilem boten. Kanjeng Nabi niku tileme ketileman. Maknane ketileman iku napa? Ketileman iku pas mau ngomong nganti wis keturun. Dan tileme niku sekedap, sekawedap. Langsung mulai. Langsung bangun. Ma siwa khulqihin nasimu wala ghairu muhayyahur raudatul ghanna'u. Perilakunya lembut, selembut angin sepoi nan sejuk. Wajahnya cerah, secerah taman yang menyegarkan. Sampeyan ketika nguasi pemandangannya kayak apa? Disiku niku, rasane ngoten niku. Ningali Kanjeng Nabi niku. Sampai Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa ketika menerangkan mimpinya bertemu Kanjeng Nabi. Ketika mimpi bertemu Kanjeng Nabi, Habib Mundir niku mengisyaratkan atau mendeskripsikan rasanya petuk Kanjeng Nabi niku seperti 100 kali ejakulasi. Jadi nikmati niku sampai ping 100 ejakulasi. Paham tak kan? Saya nulis dewasa ya. Habib Mundir iku sanjange ngono, ngejer awak. Merinding. Ya, merinding. Bahasa tepatnya merinding. Jadi petuk Kanjeng Nabi merinding sampai dengkul itu mboten kiat ngadeg maneh. Habib Mundir iku ngoten. Ketika petuk Kanjeng Nabi ini ngoten, merinding sampai dengkul itu mboten saged nandrot badanipun. Jadi langsung berlutut ngoten. Mboten kiat ngasih Kanjeng Nabi. Awak ngejer. Saking wibawane niku awak. Muhayyahur raudatul ghanna'u, jadi seperti taman-taman yang menyegarkan. Rahmatun kulluhu wa asmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Pribadinya pewujudan segala sifat luhur, kasih sayang, namun tegas dalam sikap, kuat dalam tekad. Jadi jangan sampai sama beranggapan Kanjeng Nabi lemah lembut terus malas, boten. Kanjeng Nabi ini ku tegas dalam bersikap juga dan kuat dalam tekadnya. Ketika Kanjeng Nabi gak ada tekad niku dia kuat, tegas dalam bersikap, bukan keras, tegas dalam bersikap. Jadi Kanjeng Nabi mboten kok ngembek bareng no apa-apa disepuro, mboten. Kanjeng Nabi saged bales. Nggih, pun sampai salah paham lho nggih. Jadi Kanjeng Nabi uga kok wis bareng no. Iya wis. Wis iya wis, mboten. Kanjeng Nabi niku lemah lembut, nggih sekaligus tegas. Misale umatnya dijak bangun masjid misalnya. Umatnya Kanjeng Nabi para sahabat dijak bangun masjid. Terus umatnya sambatan, lemes, oh ya wes, gak ngono Kanjeng Nabi ini, tegas aja Nabi. Ayo dimarekno, misalnya, saiki, ngono lho, paham gak? Nah, keanggunan, kesucian serta rasa malu mengiringi selalu, menghias gerak-geriknya. Jadi Kanjeng Nabi niku keanggunan, jadi Kanjeng Nabi niku anggun, wibawa, suci serta rasa malu. Jadi Kanjeng Nabi niku masih dimaksud tapi paling rasa malu dan mriki niku rasa malu yang selalu mengiringi niku malu terhadap Gusti Allah. Malu terhadap Allah. Lho Kanjeng Nabi makhluk sing paling sempurna izin dengan Gusti Allah. Izin Gusti Allah. Mane izin itu sebagian dari iman. Izin itu sebagian dari iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Mana duwe malu niku sebuah anugerah. Ya ini kelatihan juga, kelatihan. Piye caranya dhewe izin nang Kanjeng Nabi nang Gusti Allah. Izin.
Misalnya sampean maksiat. Petuk kancane. Ngapunten. Misalnya sampean zina misalnya. Terus digrebek wong, sampean isin apa? Isin apa? Isin, sangat isin kan, sangat malu. Padahal sebelum ada orang grebek, Allah itu tahu. Allah tahu. Allah itu sudah ada sebelum ada yang grebek. Tapi kenapa kita kok nggak malu? Latihan isin. Titik yang latihan. Misalnya. Jadi kita itu sudah harus meningkat ya. Meningkat dari mana dewe kudu belajar meningkat. Sing biyen iku misale mangan tangan kiwa. Gak sengaja. Aduh, dosa. Gue biyen dosa. Nek saya gak. Ya Allah. Sebutan ya Allah, isi. Rasa malu niku kudu diono terus. Mulai dari hal kecil. Misalnya ngoyo iku kudune karo runggu. Karo dodol. Terus sampai ngadeg. Kudu langsung eling. Oh gak kok eling bisa maneh. Tapi eling Gusti Allah. Ya Allah, aku melanggar. Ya Allah. Isi. Langsung. Isi. Sampeyan iso tak gak ngerasa isin iso tak? Isin piye rasa? Isin. Paham kan? Misalnya sampeyan biasa ikut kudungan terus gak kudungan aja apa? Isin, rasane isin. Lah, rasa seperti itu sampean empakno. Nah, ini sebuah maksiat yang kita lakukan. Maksiat kecil, latihan. Saat maksiat gede, mudah-mudahan saya dhewe terhindar dari maksiat yang besar. Maksiat yang kecil, misalnya lupa berdoa, isin. Kate turu gak ndonga, isin. Sedina beleng gak mau Quran, isin. Latihan. Berlanjut syairnya Habib Ali, mu'jizul qawli wal fi'ali karim al khalqi wal khulqi muqsitum mi'ta'u. Ucapan dan tindakannya teratur rapi, sungguh sulit menyamainya. Bentuk tubuhnya sempurna, demikian pula akhlak yang disandangnya, adil dan dermawan. Gila dan dimanapun ia berada. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika berbicara teratur rapi, mboten libet, mboten jelas. Dan tidak ada orang yang bisa menyamai beliau. Iso niru-niru tapi gak iso podo. Bukannya gak kena ditiru loh nggih. Tapi saged ditiru, cuman gak iso dipadani. Salah paham. Iso ditiru tapi gak iso dipadani. Misalnya enek wong enek arek kan niku kok maksiat terus sih. Wah, aku tutuk Kanjeng Nabi yo. Aku menungso biasa. Hal semacam ini sing salah. Yo niru didik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok nek ditiru. Kanjeng Nabi niku uswah kanggo umate. Ditiru masuk gak iso podo, tapi jelas gak iso podo. Cuma belajar tiru titik oleh titik ini lumayan. Wa idza masyafaka annama wa idza masyafaka annama yanhattu min sabab fayaqutu sari'al masyi min ghairi khabab. Kanjeng Nabi niku bila berjalan itu seakan-akan turun dari ketinggian. Melampaui niku jenjen, hati-hati. Tetapi Kanjeng Nabi niku saged mendahului orang yang cepat dalam berjalan
meski tampak selalu tenang tiada tergesa. Jadi Kanjeng Nabi ini melampaui tenang. Tapi banter. Agak jelasnya ya. Kanjeng Nabi. Oh sing sempurna iki. Kanjeng Nabi niku melampaui ku pelan. Tuh gak padha karo liyane. Jadi mlakukan ini ku melampaui niku betul wibawa. Genjit wibawa. Yang nek melampaui pelan-pelan ngoten niku wibawanya muncul ya. Kanjeng Nabi ini ngoten. Kanjeng Nabi ini ngoten. Tapi mboten gelu-gelu cepat. Kanjeng Nabi niku saged mendahului orang yang jalannya cepat tapi juga tidak tergesa-gesa. Fawal kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafi miftah. Demikianlah ia bagai pusaka tersimpan rapi dalam wadah kokoh tertutup rapat. Demikianlah ia bagai pusaka tersimpan rapi dalam wadah kokoh tertutup rapat. Tiada anak kunci mampu membuka pintu sifat-sifatnya. Jadi Kanjeng Nabi niku ibarat sebuah pusaka sing tersimpan rapi dalam wadah kokoh tertutup rapat dan tiada anak kunci mampu membuka pintu sifat-sifatnya. Jadi saking agungnya Kanjeng Nabi niku sampai gak iso dibedah ngono kali akal. Wal badru timmul ladzi ya'khudul albab idza takhayyalatu awsanahu lahalah. Atau bak bulan purnama membuat takjub akal dan pikiran setiap kali membayangkan keindahannya atau berkas cahayanya tampak bagi penglihatan. Habibun ya gharul badru min husni wajhi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Jadi Habib Ali dan syair melih, insan tersayang membuat iri bulan purnama. Setiap kali memandang indah wajahnya, akal dan pikiran dalam kebingungan bila ingin menggambarkan makna hakikatnya. Jadi Kanjeng Nabi niku sampai nggarakno bulan niku iri. Kita tahu ketika bulan purnama, orang Mekah niku menganggap itu adalah sebuah hiburan, ya, sebuah tontonan yang sangat indah. Tapi ketika ada Kanjeng Nabi, tradisi seperti itu sudah ditinggalkan. Karena mandang wajah Kanjeng Nabi niku wis indah gak karu-karuan. Paham ya? Famadza yu'ribul qaul an wasfi yu'jizul wasifin. Gerangan bagaimana kata-kata mampu mengungkapkan tentang sifat-sifat yang mendatangkan putus asa bagi siapa yang ingin menjelaskan. Gerangan bagaimana kata-kata mampu mengungkapkan tentang sifat-sifat yang mendatangkan putus asa bagi siapa yang ingin menjelaskan. Jadi Habib Ali niki ngarang niki niku sampai matur ngenten nggih. Kanjeng Nabi Habib Ali niku mboten mampu punan. Mboten mampu untuk mengungkapkan tentang sifat-sifat yang mendatangkan. Jadi sifat-sifat Kanjeng Nabi niku mendatangkan putus asa bagi siapa yang ingin menjelaskan. Soalnya mboten maksudnya niku. Jadi ketika sifat Kanjeng Nabi niku, ya Allah, sing tak tulis kilo opo sampai gak ada bahasane. Paham tak gak? Sampai gak ono bahasane saking indahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yudrikul fahmu makna dzatin jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun au qalin. Atau betapa akal dapat mencapai arti zat yang tiada sesuatu pun mungkin menyamai dan menyerupainya. Jadi ini sambungannya dari yang tadi. Jadi ngungkapno lho gak iso. Akal juga gak iso nyampai arti zat yang tiada sesuatu pun mungkin menyamai dan menyerupainya. Jadi akal gak iso sampai mikir zat Kanjeng Nabi ini, tubuh Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi. Sing tiada satu pun mungkin menyamai dan menyerupainya. Jadi wong sing paling sempurna nyifati ku angel. Ya mboten. Nyifati niku angel.
Misalnya sampean roh wong ganteng utawa nek wong lanang roh wong ayu. Sampean kate nyifati lho wis kangelan. Nek roh ayune nemen lho. Utawa nggawa pantenge nemen. Kate nyifati ganteng iku kok gak ganteng tok arek iki. Enak liyane. Ha iku lho. Lah, iku jek makhluk biasa sing dhewe ketok. Lah Kanjeng Nabi niki makhluk sing terkhususkan, makhluk sing basar lakal basar niku wae. Apa maneh nonton. Iki katrimu ganteng tok. Apa yo liyane? Saya bingung enggak disampaikan Habib Ali. Habib Ali saya putus asa. Ngono lho. Padha dene niku wae. Arek iki gak ganteng, arek gak ayu, tapi ono apa iki? Cek tak apa ning maneh ya. Ayu nih gara-gara apa? Ganteng nih gara-gara apa? Apa irunge mbahir? Apa lambine sing tipis? Apa-apane sing apa? Jadi bingung-bingung dhewe. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamanihi lam yukhshafi. Sungguh sempurna sifat-sifat keluhurannya. Andaikan ia menghadiahkan sinar bagi bulan purnama, pasti diadakan ia tertutup oleh gerhana. Jadi ya Ali damel syair ini sungguh sempurna sifat-sifat keluhurannya, sifat Kanjeng Nabi. Andaikan Kanjeng Nabi ini menghadiahkan sinar bagi bulan purnama, pasti diadakan ia tertutup oleh gerhana. Keranten apa? Keranten misalnya kok gerhana bulan ya. Oleh kiriman cahaya tekok matahari ya. Nah nek bulan ini Habib Ali ini sanjang. Misalnya bulan itu dikei hadiah cahaya kali Kanjeng Nabi. Masuk matahari gak memberikan sinar kepada bulan, bulan akan tetap bersinar. Tiadakan gerhana. Wala tafannuni wasifihi biwasfih. Yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Betapapun banyak cara dilakukan orang demi mencoba menguraikan sifat keluhurannya, namun sampai zaman berakhir tidak ada mungkin mereka meliputi semuanya. Jadi bosone Habib Ali ini betapapun saake-ake wong nyoba menjajal menguraikan sifat keluhuran Kanjeng Nabi niku sampai kiamat kurang rong dino iku lho gak bakal iso. Fama ajalla qadrahul azim wa usa'afat lahul amin. Oh betapa tinggi derajatnya yang agung, betapa luas keutamanya, merata di mana-mana.